Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Restu Syahdila Putri, NIM 2020142022. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas PGRI Palembang, tahun ajaran 2021-2022. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan dalam video ini tentang neuroscience dalam paradigma lama dan paradigma baru tentang otak kanan dan otak kiri. Simak videonya ya. Oke, nah jadi saya mau kasih tahu dulu nih apa arti neuroscience. Oke, jadi arti neuroscience itu ialah ilmu yang mempelajari sistem syaraf, dan neuroscience ini bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar biologis setiap perilaku manusia yang terjadi di dalam otaknya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang paradigma lama tentang otak dan paradigma baru tentang otak. Oke, ditunggu ya. Nah, jadi saya jelaskan tentang paradigma lama tentang otak. Selama ini masyarakat itu memahami tentang otak itu terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Tetapi sebenarnya dalam perkembangannya itu otak itu terbagi menjadi tiga, yaitu otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Nah, pada bagian otak kiri ini identik berpikir dengan secara rasional, konvergen, digital, abstrak, sekunder, analitis, linier, dan objektif. Sedangkan pada bagian otak kanan itu berpikir identik secara berpikir rasional, analogis, divergen, primer, sintetik, holistik, dan subjektif. Nah, pada bagian otak tengah itu dipahami sebagai penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Dalam realitas sosial sih, itu cara kerja otak kanan itu dianggap jauh lebih unggul daripada cara kerja otak kiri. Contohnya misalnya gitu, ada banyak orang yang berpendidikan tinggi tetapi mempunyai karyawan yang lebih berpendidikan tinggi daripada atasannya. Nah, itu contoh dasarnya aja. Oke, selanjutnya paradigma lama ini juga dikait-kaitkan dengan fenomena dari berbagai sumber. Contohnya misalnya kita membaca kitab suci Al-Quran. Nah, itu kita lebih didahulukan dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Begitu juga kita misalnya menulis di dalam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan di dalam Al-Quran dari sebelah kanan dulu baru ke sebelah kiri. Contoh lainnya misalnya, kita ketika pas masuk masjid itu kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan baru ke kaki kiri. Dan juga kita misalnya sedang memakai pakaian, itu didahulukan dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Selanjutnya, paradigma baru tentang otak. Secara fisik otak itu terbagi menjadi dua, otak kanan dan otak kiri. Pada keduanya, otak ini berfungsi bekerja dengan cara yang sama dalam mengolah informasi. Karena pada dasarnya otak manusia itu hanya satu, dan di dalamnya itu terdiri dari berbagai triliunan sel saraf yang saling berhubungan untuk mengolah informasi secara konstan, simultan, dan serentak. Nah guys, jadi itulah penjelasan dari saya tentang mengenai paradigma baru dan paradigma lama tentang otak. Jika ada salah satu kata, saya mohon maaf dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.